Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama RTS Video di sini pastinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang perencanaan fleksibel pavement atau perencanaan aspal. Nah, pada kali ini kita sudah sampai pada tahapan untuk menentukan tebal perkerasan aspal. Jadi, pada video kali ini adalah video terakhir dari perencanaan untuk fleksibel pavement. Jadi ini adalah langkah terakhir untuk menentukan dari perencanaan aspal ya. Jadi kita langsung saja untuk mulai dari perencanaan. Tetap stay to RTS video ya rekan-rekan. Kemarin kita sudah menentukan untuk nilai esalnya. Pada video sebelumnya kita kan sudah mengetahui bagaimana cara menentukan nilai esal. Nah, setelah kita dapat nilai esalnya, kemudian kita tabelkan seperti ini. Jadi tabelnya ada jenis kendaraan, LHR, GF, lalu lintas rencana, kemudian lalu lintas rencana esal. Kemudian kita total dari lalu lintas rencana esal tersebut. Nah, setelah kita ketahui hasilnya, kita bisa menentukan untuk tingkat reliabilitas berdasarkan nilai rencana esal. Nah, ini sudah ada sumbernya. Ini sumber datanya dari Alberta Transport and Utilities 97 tahunnya. Ini adalah tabel untuk menentukan reliabilitas dari nilai rencana esal. Nah, total rencana esal kita sama dengan 12,389 kali 10 pangkat 6. Sama aja seperti itu ya berarti. Nah, berarti kalau kita lihat di sini untuk tabelnya dia masuk ke di sini. Lebih dari 10 kali 10 pangkat 6 dengan reliabilitasnya diketahui adalah 95. Jadi hasilnya adalah 95. Nah, kita tulis di sini untuk reliabilitasnya ada 95. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan nilai ZR atau nilai deviasi standar normal. Nah, untuk korelasi antara nilai deviasi standar normal dan reliabilitas atau R, ini ada sumbernya yaitu ASTO 93. Jadi kita lihat untuk R di sini ada 95, maka ZR-nya adalah min 1,645. Nah, ini sudah. Nah, selanjutnya kita menentukan angka struktural SN. Ini ada data-datanya yang sudah kita hitung tadi, kita masukkan saja. Tadi ada W18, itu W18 adalah jumlah beban ekuivalen esal. Jadi beban ekuivalennya, nilai esalnya kita masukkan. Kemudian ZR tadi sudah ketemu sesuai dengan ASTO yaitu min 1,645. Kemudian S0 deviasi standar keseluruhan ini sudah diketahui dari awal perencanaan kemarin, yaitu S0 ada standar deviasi ini keseluruhan direncanakan ada 0,5. Nah, selanjutnya yaitu PSI kehilangan kemampuan layan, ini adalah P0 min PT. Jadi P0 kita kemarin adalah indeks pelayanan pada awal umur rencana, itu adalah 4,2, kita kurangi dengan indeks pelayanan pada akhir umur rencana adalah 2,5. Selanjutnya kita akan menentukan SN. Jadi sebelum kita menentukan SN, rumusnya untuk menentukan SN adalah seperti ini. Ini adalah penentuan angka struktur atau SN perkerasan aspal menurut ASTO 93. Nah, rumusnya adalah log 10 W18 sama dengan ZR. ZR ini adalah deviasi standar normal. Kemudian S0 ada deviasi standar keseluruhan ditambah 9,36 kali log 10 SN plus 1 min 0,2 ditambah log 10 kali delta PSI per 4,5 min 1,5 per 0,4 ditambah 1094 dibagi dengan SN plus 1 kita pangkatkan 5,19 ditambah 2,32 kali log 10 MR kita kurangi dengan 8,07. Nah, begitulah rumusnya. Nah, saudara RTS, kemarin kita sudah menentukan, sudah kita ketahui untuk MR-nya. Jadi sudah ada MR untuk base course, sub base course sudah kita ketahui. Nah, yang belum kita ketahui adalah MR untuk tanah. Jadi kita akan menentukan untuk MR tanah terlebih dahulu, tanah dasar ya di sini. Nah, jadi kita akan menentukan MR dari tanah dasar. Itu sudah ada
CBR tanahnya. Kemarin sudah ada nilai CBR tanah dasarnya dan jumlah datanya. Ini kita bisa olah untuk menentukan MR CBR tanah dasar. Untuk MR tanah dasar ya, kita menggunakan nilai CBR tanah dasar dan jumlah datanya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita olah terlebih dahulu. Jadi jumlah datanya kita total ada berapa? Sum. Kemudian jumlah datanya kita olah. Seluruhnya kita jumlah adalah 148. Nah, kemudian kita bisa menghitung untuk persen yang sama atau yang lebih besar. Nah, sebelumnya kita cari nilainya dulu. Jadi yang ini karena dia adalah 100% di awal, maka kita bikin 148. Nah, selanjutnya adalah total, kita kurangi dengan kumulatif di atasnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya berarti total kita kurangi dengan nilai di atasnya, jumlah data di atasnya. Kemudian 148 kurangi 31 kurangi 21 kurangi 11. Nah, kemudian yang 6,148 dikurangi 18 dikurangi 31 dikurangi 21 dikurangi 11. Kemudian 148 dikurangi 41 kurangi 18 dikurangi 31 dikurangi 21 kurangi 11. Yang terakhir adalah total, kita kurangi dengan 17, kita kurangi 41, 18, 31, 21 dan terakhir 11. Nah, setelah itu kita bisa lakukan untuk persen yang sama besar. Nah, jadi sama dengan 148 sama dengan 148 kita bagi dengan totalnya. Kita kali dengan 100%. Nah, seperti ini. Jadi agar lebih mudah kita otomatis saja seperti ini. Nah, udah ketemu untuk nilai persen dari yang sama atau lebih besar CBR-nya. Ini kita buat 2 angka di belakang koma ya, biar lebih mudah. Nah, jadi seperti ini. Sudah ketemu untuk persennya. Nah, setelah nilai tersebut persennya sudah diketahui, langkah selanjutnya nanti kita akan membuat grafik dari nilai CBR dan persennya. Nah, setelah itu nanti kita lihat dari grafik tersebut persentase yang mewakili 90%. Jadi nanti saya sudah bikin dari grafiknya, nanti saya lampirkan karena nanti pastinya saudara RTS sudah bisa untuk membuat grafik. Jadi saya skip untuk grafiknya dan sudah nanti saya lampirkan untuk grafiknya di video. Nah, ini nanti kan grafiknya dari nilai CBR tanah dasar dan persen. Jadi nanti kita olahnya dari ini, 2 data ini, grafik ini, CBR dan persen. Nah, setelah itu nanti kita cari untuk persentase yang mewakili 90%, itu nanti di grafik sudah saya olah adalah 3,9. Jadi nilainya CBR-nya adalah 3,9 yang mewakili 90%. Setelah itu baru kita cari untuk MR tanah, berarti bisa kita hitung rumusnya adalah 1500 kali CBR. Jadi sama dengan 1500 kita kalikan dengan CBR yang mewakili 90% tadi. Jadi ada 5850 PSI satuannya ya. Nah, setelah kita ketahui untuk MR tanah, kita lanjutkan untuk menghitung SN. Jadi yang pertama nanti kita akan menghitung SN1. Nah, agar lebih mudah, ini sudah saya sajikan dalam bentuk Word agar nanti lebih enak untuk penjelasan. Jadi SN1 MR tanahnya diketahui di data adalah 40.000.
Nah, kita olah aja. Jadi log 10 W18 ini kita masukkan W18-nya adalah nilai SL. Jadi kita masukkan untuk nilai SL. Kemudian ZR ini adalah standar deviasi. Jadi ini standar deviasi. SO adalah standar deviasi keseluruhan. Ditambah 9,36 ini rumus kali log 10 SN plus 1. Nah, jadi ini SN yang akan kita cari. Kemudian kita kurangi 0,2 ditambah log 10 delta PSI. Jadi PSI-nya tadi di data diketahui adalah 1,7. Kemudian dibagi dengan 4,5 min 1,5 per 0,4 ditambah 1094 dibagi SN plus 1, kita pangkatkan 5,19 ditambah 2,32 kali log 10 MR. MR-nya sama yaitu 40.000 min 8,07. Nah, setelah itu ini kita olah terlebih dahulu. Jadi log 10 dari nilai SL kita tadi kita olah, yaitu hasilnya seperti ini, 7,0931. Sama dengan ini yang perkalian kita olah terlebih dahulu. Jadi min 1,645 kali 0,5 hasilnya ada 0,8225 ditambah 9,36 kali log 10 SN plus 1. Nah, ini yang akan kita cari. Jadi ini kita tulis aja, kita biarkan nanti kita olah. Min 0,2 ditambah log 10 dari pembagian 1,7 per 4,5 min 1,5, ini didapat ada 0,24667 dibagi 0,4 ditambah 1094 per SN plus 1, kita pangkatkan 5,19 ditambah 2,32 dikali log 10 MR. MR-nya adalah 40.000 dikurangi 8,07, hasilnya adalah ini. Nah, setelah itu kita olah, kita jadikan menjadi dua ruas. Jadi nanti ada ruas kanan dan ruas kiri. Nah, di ruas kiri kita olah jadi penjumlahan dari yang bisa dijumlahkan, penjumlahan dan pengurangan. Jadi 7,0931, kemudian ini kita pindah ruas, ditambah yang awalnya min jadi plus 0,8225. Kemudian ini yang belakang sendiri ini adalah penjumlahan 2,6068, kita pindah ruas menjadi min. Nah, kemudian ini yang ruas kanan berarti tinggal 9,36 kali log 10 SN plus 1 min 0,2 ditambah dengan min 0,24467 per 0,4 ditambah 1094 per SN plus 1, kita pangkatkan 5,19. Nah, setelah itu yang ruas kiri kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadi kita jumlah dan kurang, hasilnya ada 5,3088. Kemudian yang ini berarti kita sama dengan sudah menjadi persamaan. Nah, nanti ini untuk mencari SN plus 1 nanti kita trial error. Jadi ruas kanan dan ruas kiri nanti nilainya harus sama. Jadi hasil penjumlahan dari ini, perencanaan SN yang ini nanti trial error, nanti hasilnya harus sama dengan yang ruas sebelah ini, kiri. Nah, jadi nanti kita bisa trial error untuk di Excel. Jadi ini persamaannya terlebih dahulu seperti ini, nanti kita olah dan kita selanjutnya ke SN2 terlebih dahulu untuk mencari persamaan untuk SN2. Jadi untuk SN2 MR-nya sesuai data dia adalah 17.000. Jadi kita masukkan sama persamaannya sama seperti tadi. Untuk SN-nya, untuk MR-nya kita masukkan, yang beda di sini ada MR karena di sini menggunakan MR-nya adalah 17.000. Jadi kita masukkan. Nah, sama cara perhitungannya, analisis sama, dan kita sudah dapat untuk persamaannya seperti ini untuk SN2. Nanti kita olah di Excel ya, untuk trial error untuk mencari SN2. Dan yang ketiga kita cari yang SN3 ada 5850. Kemudian kita masukkan, jadi sama prinsipnya sama seperti untuk mencari SN1 tadi. Jadi ini seperti ini, kita masukkan MR-nya, kita olah, kita pindah ruas.
kemudian kita dapatlah persamaan seperti ini untuk SN3. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita trial error di Excel. Nah, ini sudah saya buat biar lebih mudah. Jadi tadi ini untuk SN1 seperti ini. Jadi ini yang ruas kiri dan ini yang ruas kanan. Jadi nanti ruas kiri dan ruas kanan dia harus, ini yang ruas, maaf ini SN-nya bukan ruas kiri ya. Jadi nanti SN-nya seperti ini. Kemudian ini adalah ruas kanan. Jadi hasilnya ini ruas kanan dan nanti harus sama dengan ruas kiri. Nah, semisal ini kita bikin seperti ini biar lebih mudah. Nah, jadi agar saudara RTS juga mudah untuk dipahami, saya bikin dua gini untuk Excel dan Word. Nah, jadi SN1 kan persamaannya seperti ini. Jadi kita olah SN1 dia di 9,36 kali log 10 SN plus 1. Nah, nanti ini log 10 SN plus 1, nanti SN-nya kita trial error. Jadi sudah, ini contohnya sudah saya masukkan, misalkan SN-nya adalah 3,093, kemudian dikurangi dengan 0,2, jadi saya masukkan terlebih dahulu 0,2 ditambah dengan yang atas kita olah 0,24667 main, ini main karena main, kemudian ini ada dibagi nanti 0,4, jadi ini ditambah ini kita olah, jadi nanti yang sebelah sini kita olah 1094, kita bagi dengan SN plus 1, kita pangkatkan dengan 5,19. Nah, jadi nanti kita tinggal masukkan ya seperti itu agar kita lebih mudah. Nah, jadi semisal SN1 ini kita ubah, hanya SN-nya kita rencanakan 3. Nah, di sini nanti secara otomatis Excel kita akan berubah. Jadi kalau semisal kita rencanakan 3, nanti untuk ruas kanan ini hasilnya ada 5,3267. Sedangkan di sini untuk ruas kiri kita adalah 5,3088. Prinsipnya nanti ruas kanan yang ini, jadi sebelah sini, itu hasilnya harus mendekati atau sama dengan ini ya, harus sama dengan ini. Kalau beda koma tidak masalah ya. Jadi nah, kalau kita coba 3, di sini dia didapat untuk ruas kanan itu besar yaitu 5,32. Sedangkan ruas kiri kita hanya 5,3088. Nah, kita coba, jadi kan tadi sudah ada. Nah, semisal kita coba 3, maka SN-nya adalah 5,3267. Sedangkan untuk ruas kiri adalah 5,3088. Berarti kita trial error lagi sehingga ruas kanan dan ruas kiri dia sama. Nah, kita coba misalkan 3,1. Hasilnya adalah 5,3089. 3,1 saja ya. Jadi untuk SN-nya ada 3,1. Berarti hampir sama, yaitu adalah 5,308 dan 5,3089. Hanya selisih 0,001 seperti itu, maka dianggap masih bisa. Nah, untuk yang SN2 kita sama. Nah, jadi rumusnya tadi SN2 persamaannya kita masukkan di Excel. Jadi 9,63 tadi. Ini persamaannya berarti ini betul tadi. Ini persamaan ini kita masukkan di Excel, jadi 9,36 kali log SN min 0,2 kita masukkan, 0,2 dulu kita masukkan. Nah, plus min 0,2467 kita masukkan 0,4 dan seterusnya sampai ini adalah pengolahan dari 0,4 ditambah 1094 dibagi SN plus 1 pangkat. Nah, yang ini adalah dari diolah dari 1094 per SN plus 1, kita pangkatkan 5,19. Nah, kemudian kita coba-coba. Jadi nanti ruas kanan harus sama dengan ruas kiri.
Nah, jadi semisal kita coba untuk SN-nya adalah 4,31, maka ruas kanan hasilnya adalah 6,171. Nah, sama ya dengan ruas kanan dan ruas kiri, jadi ini sama. Kemudian untuk SN3 prinsipnya sama, jadi persamaan dari word tadi. Nah, jadi prinsipnya untuk SN3 sama, jadi persamaan dari SN yang sudah kita buat, kita masukkan di Excel, jadi 9,36, ini 9,36 kita kalikan dengan log, ini kita olah di sini nanti sesuai SN-nya, kemudian ada 0,2 min 0,2467, ini ada 0,4, ini adalah hasil dari 10,94 dibagi dengan SN. Nah, setelah itu kita harus cari untuk ruas kanan, harus sama ruas kiri, yaitu yang ruas kanan adalah 7,2458. Nah, ini kita bisa olah, jadi bisa kita trial error. Kita coba untuk 6,17, jadi hasilnya adalah 7,2467. Jadi sedikit mendekati, tidak apa-apa ya, karena ini 7,2458. Ini kalau kita bulatkan menjadi 7, kalau ini 3 angka adalah 7,2456, kalau ini kita bulatkan adalah 7,2467. Selisihnya sedikit tapi nggak apa-apa karena 0,01. Nah, setelah itu, setelah kita mendapat SN, kita langkah selanjutnya adalah menghitung untuk angka struktural 1 SN1. Jadi nanti SN1 dibagi dengan A1 rumusnya. SN1 ini adalah angka struktur untuk lapis permukaan. SN2 adalah angka struktur yang dibutuhkan untuk lapis pondasi dan lapis permukaan. Dan nanti untuk SN3 adalah angka struktural yang dibutuhkan untuk lapis pondasi bawah, lapis pondasi, dan lapis permukaan. Jadi kita olah terlebih dahulu di Excel. Nah, untuk D1 sama dengan SN1 dibagi dengan A1. Jadi SN1 sama dengan 3,1 dibagi A1. A1 ini diperoleh dari SN1 ini diperoleh dari data yang sudah kita rencanakan kemarin. Jadi A1 adalah koefisien lapis permukaan adalah 0,4. Jadi sama dengan 7,75. Nah, ini kita bulatkan, berarti sama dengan kita bulatkan menjadi 8. Satuannya adalah ini in. Nah, 1 in itu nanti kita ubah menjadi cm. Jadi sama dengan 20 cm untuk 8 cm. Karena 1 in sama dengan itu sekitar 2,5. Kurang lebih 2,5 untuk 1 in. Jadi sama dengan 20. Karena sama dengan 8 kita kalikan dengan 2,5 agar menjadi cm ada 20. Nah, angka struktur 2 SN2 itu syaratnya D1 kali SN1 per A1. SN1 sama dengan A1 kali D1 itu harus lebih besar sama dengan SN1. Nah, jadi A1 sama dengan A1 kali D1, ini kan D1 itu harus lebih besar sama dengan dari SN1. Nah, jadi sama dengan A1, kita cari A1-nya ada 0,4. Kemudian kita kali dengan D1. D1-nya kita menggunakan yang 8 in. Nah, jadi sama dengan 3,2. Dia lebih besar sama dengan 31 kan? Lebih besar sama dengan SN1 kita rencanakan adalah 31. Berarti oke. Nah, untuk D2 adalah SN2 min SN1 dibagi A2 kali M1. Nah, sama dengan SN2 adalah 4,315. Kita bulatkan saja menjadi 431 ya. Kita bulatkan
di sini ini kita bulatkan 4,3 saja agar dua angka di belakang koma. Maaf untuk agar satu angka di belakang koma, dan ini yang ini kita bulatkan jadi satu angka di belakang koma, berarti 62 untuk yang SN3 nanti biar lebih mudah. Jadi SN2 sama dengan rumusnya adalah SN2 kita kurangi dengan SN1 3,1, dia sudah di satu angka di belakang koma jadi tidak usah dibulatkan. Kemudian dibagi A2 di sini sesuai data adalah A2, kemarin kita menghitung untuk A2 nya ada 0,168 dikali dengan M2 di sini ada koefisien drainase untuk base course adalah 1,2. Hasilnya adalah 5,92. Nah, ini kita bulatkan menjadi 6 ya. Agar lebih mudah untuk diolah. Jadi 6 in sama dengan kalau kita in ke senti kita kalikan dengan 2,5. Jadi sama dengan 15 cm. Jadi untuk D2 nanti ada 15 cm. Dan yang terakhir ada D3. D3 ini rumusnya kalau kita lihat adalah SN min SN1 plus SN2 per A3 kali M3. Atau D3 ini sama dengan SN3 min A1 D1 plus A2 M2 D2 per A3 M3. Jadi nanti saudara RTS bisa mencari dengan rumus ini atau yang ini. Nah, saya akan mencari dengan yang ada D-nya karena kita tadi sudah mengolah untuk D1 dan D2 agar lebih mudah. Jadi tadi rumusnya adalah untuk D3 sama dengan SN3 dikurangi A1 D1 ditambah A2 D2. Maaf, bentar, ada lupa ya saya buat. Jadi A1, oh maaf, jadi A2 M2 D2 A2 M2 D2 kemudian dibagi A3 M3. Oke. Jadi dibagi ini pengurung kita bagi dengan A3 kali M3. Jadi sama dengan SN3 adalah 6,2 sudah kita bulatkan dikurangi dalam kurung A1, tadi A1 adalah di tabel ada 0,4 kita kali dengan D1 nya didapat adalah 8 in ditambah dengan A2 adalah hasil perhitungan kita A2 0, ini kemudian kita kalikan dengan M2 adalah ini 1,2 dikalikan dengan D2 adalah 6 in. Nah, kemudian kita bagi dengan A3 kali M3. Jadi kemarin sudah menghitung A3 dikali dengan M3 nya adalah 1. Hasilnya adalah 14,705. Nah, ini kita bulatkan jadi 15 in. Nah, berarti kalau kita jadikan senti, 15 kita kalikan dengan 2,5 sama dengan 37,8
cm. Nah, ini agar satu angka di belakang koma kita bisa bikin 38 cm. Nah, begitulah saudara RTS, kita sudah menentukan untuk D1, D2, dan D3. Jadi begitulah susunan dari fleksibel pavement yang kita rencanakan. Jadi perkerasan aspal itu susunannya seperti itu untuk perencanaannya. Semoga pada video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sipil.